Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas karunia dan segala rahmatnya, sehingga kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat dan iman, sehingga kita masih bersama-sama berkumpul dalam majelis Kidi kajian Indosat Kidi kajian Indosat Zuhur Kajian Islam Zuhur Indosat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita lanjutkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, semoga kita para umat hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini tema yang akan dibawakan oleh Ustadz yaitu salatnya para Rasul oleh Ustadz Arman Rahman. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz. Pada Ustadz, kita silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin ila ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah pilih kita untuk duduk di dalam majelis yang amat sangat mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu majelis yang amat sangat dicemburui oleh para malaikat. Suatu majelis yang memancarkan bau wangi, yang wanginya terus memancar hingga ke arsy Allah. Karena setelah sama-sama melaksanakan kewajiban fardu sholat zuhur secara berjamaah, kita duduk di dalam satu majelis ilmu, majelis yang amat sangat disukai oleh Allah dan para Rasul. Baiklah, kali ini kajian saya yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai sholatnya para Rasul. Cuma mohon maaf, kelihatannya saya punya hutang. Tadi sudah diingatkan oleh saya dulu pernah menyampaikan terakhir katanya my daddy my hero. Harusnya sambungannya the super mom. Tapi karena sekarang saya sudah diminta oleh Pak Zulfikar untuk menyampaikan materi mengenai sholatnya para Rasul dan sudah diumumkan hari ini materi mengenai sholatnya para Rasul. Insya Allah barangkali lain kesempatan tolong diingatkan aja materinya the super mom. Barangkali cocoknya itu bulan Ramadan kali ya. Karena di situ diakhiri dengan muhasabah. Ya, baiklah. Kita langsung seperti apa materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas sholatnya para Rasul. Kita tahu bahwasanya kewajiban utama yang harus kita jalani adalah sholat. Dalam hadis dikatakan, baik sholat kita, baik amalan-amalan kita. Tetapi jelek sholat kita, maka jelek juga amalan-amalan lainnya. Yang jadi pertanyaan sekarang, seringkali yang jadi pertanyaan kalau sudah bicara mengenai sholat ini yang jadi pertanyaan. Sudah betul nggak sholat saya? Sudah sempurna nggak sholat saya? Ini dialami oleh banyak orang. Bahkan di tempat saya ada orang usianya sudah lanjut, udah 50 tahun ke atas, udah pensiun, usia pensiun, rajin sholat ke masjid, tapi masih juga mempertanyakan, sudah sempurna nggak sholat saya? Amat sangat memprihatinkan. Bahkan sekarang ada menjawab kebutuhan ini, ada sekarang training barangkali ya, pelatihan khusus untuk sholat, bagaimana sholat khusyuk dengan biaya cukup mahal dan orang masih banyak meminatinya karena memang merupakan satu kebutuhan. Jangan sampai ibadah utama ini tidak kita jalankan secara sempurna sehingga percuma amalan-amalan lainnya. Nah, kalau bicara mengenai sudah sempurnakah sholat kita, kalau kita mengacu kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadisnya cukup sederhana, tidak banyak keterangan secara mendetil untuk menjelaskan mengenai masalah sholat ini ya. Dijelaskan hanya seperti ini kurang lebih. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini saja. Padahal kalau kita lihat
ini hanya bisa diikuti dengan benar sholatnya Rasul ini bagi orang yang melihat langsung. Karena dikatakan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana orang yang tidak pernah melihat Rasulullah sholat? Jangankan kita yang hidup tidak sejaman dengan Rasulullah, orang yang sejaman dengan Rasulullah saja tetapi berbeda tempat. Yang satu di Madinah, yang otomatis bisa selalu melihat bagaimana Rasulullah sholat. Bagaimana orang itu kalau di luar kota Madinah? Bagaimana kalau orang tadi bukan hanya di luar kota Madinah tetapi juga di luar benua Asia misalnya? Bagaimana sholat mereka? Apa berarti sholat mereka jadi tidak sempurna? Rasanya tidak seperti itu. Nanti akan kita lihat ternyata Rasulullah sudah mengajarkan kita sholat yang benar, sholat yang sempurna. Hanya salah cara kita memahami sholat selama ini. Kita lihat sekarang karena sholat ini banyak sekali terjadi perbedaan. Bukan hanya perbedaan, bahkan pertentangan. Terjadi khilafiyah. Usoli, tidak usoli, kunut, tidak kunut. Dan kadang-kadang pertentangan ini amat sangat tajam dan tidak jarang saling ejek, saling caci, dan bahkan saling mengkafirkan. Bahwasanya sholat orang lain adalah sholat tidak benar. Sholat yang tidak dicontohkan Rasulullah dikatakan bid'ah. Sehingga sampai kepada tahap seperti itu. Mari kita lihat lagi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa khalaqul jinna wal insa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada kata Allah. Nah, kalau bicara soal ibadahnya alam semesta, mari kita lihat ternyata ibadah ini tidak hanya pada jin dan manusia, tetapi juga ya seluruh alam. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Kepada Allah sujud seluruh yang ada di langit dan di bumi. Jadi seluruh alam semesta ini tidak hanya manusia ternyata yang sujud kepada Allah, tapi juga seluruh alam semesta. Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi sujud segala tumbuhan, sujud segala pepohonan, sujud segala bintang-bintang yang ada di langit. Nah, kita pahami sekarang bagaimana sih dikatakan seluruh alam semesta? Seluruh alam semesta sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam surat An-Nur misalnya contohnya. Tidakkah kamu tahu bahwa kepadanya lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi dikatakan ternyata yang beribadah pada Allah tidak hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta. Tumbuh-tumbuhan juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rupanya ditandai dengan sujud. Selalu ibadah ini dikaitkan dengan sujud. Mari kita lihat salah satu misalnya. Ini dikatakan ketika Nabi Yusuf bermimpi, dan ini diceritakan kembali kepada ayahnya di dalam surat Yusuf ayat 4. Apa kata Nabi Yusuf? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku," kata Yusuf, "sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin." Kulihat semuanya sujud kepadaku. Sujud kepadaku. Bulan, bintang, matahari, tumbuhan, pepohonan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita memahami sujudnya bintang? Kita tahu sujud kita seperti ini. Ra'aituhum li sajidin, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ia mengatakan ini seorang nabi. Tentu saja perkataannya perkataan yang benar, perkataan yang sempurna, bukan salah bicara, bukan slip bicara, tetapi beliau mengatakan hal yang sebenarnya. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Bagaimana kita memahami sujudnya bintang? 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal kita tahu sujud seperti ini. Sujud yang kita pahami seperti ini. Sujud yang kita pahami seperti ini. Bukan tidak mungkin sebetulnya ya. Kita tahu pergerakan planet, pergerakan bintang, pergerakan matahari berputar. Bukan tidak mungkin inilah sujudnya planet, sujudnya alam semesta. Ini sujudnya dengan tawaf. Dengan tawaf mengelilingi garis orbitnya. Di dalam surat Al-Mulk dikatakan wa kullun fi falaki yasbahun.
bahwa mereka berputar pada garis edarnya pada surat Yasin. Ini kita lihat, ternyata tumbuhan juga sama. Dia mengadakan satu gerakan putar. Tolong lihat gerakan putar. Dengan cara ini, tumbuhan rambat menjalar cepat, dan seusai memanjang ke satu arah, ia berputar, turun ke bawah, dan menuju arah lain. Jadi ada satu gerakan yang sama, planet berputar seperti itu. Tumbuhan juga ternyata, ini yang Allah mengatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Ternyata planet, tumbuh-tumbuhan juga sujud kepada Allah. Bukan tidak mungkin sujudnya seperti ini. Kita lihat gerakannya sama seperti gerakan tawaf. Teman saya di IPB menceritakan ada 2 jenis tumbuhan yang putarannya berlawanan dengan gerakan tawaf. Cuma ini tidak terdapat di Indonesia. Satu di hutan Amazon kalau tidak salah, satu lagi di hutan Afrika. Ternyata kedua tumbuhan ini jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan saja mati hewan. Jadi tumbuhan yang putarannya berlawanan dengan alat tawaf ternyata amat sangat beracun, tidak bermanfaat bagi manusia. Jadi ketika Nabi Yusuf mengatakan ra'aituhum li sajidin, bukan tidak mungkin sebetulnya Nabi Yusuf berdiri di tengah-tengah sementara 11 bintang, bulan dan matahari tawaf mengelilingi Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah yang dimaksud dengan sujud yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seluruh alam semesta ini melakukan satu gerakan tawaf atau gerakan sujud sebetulnya ini. Jadi kita pahami tawaf berputarnya alam semesta, wan najmu wasyajaru yasjudan, sujud, bahkan sampai kepada makhluk yang paling kecil, ciptaan Allah yang paling kecil, atom itu berputar. Putarannya putaran tawaf. Wa kulun fi falaki yasbahun. Ini Allah menyatakan di dalam surat Yasin. Wa kulun fi falaki yasbahun. Jadi mulai dari planet yang terbesar sampai dengan yang terkecil melakukan satu putaran tawaf. Itu dulu yang kita save di dalam memori kita untuk nanti kita masuk. Sudah sempurnakah sholat kita? Pertanyaannya sekarang ini, sudah sempurnakah sholat kita? Ini sayang sekali kalau kita sudah sekian lama mengerjakan sholat tapi tidak paham apakah sholat kita sempurna atau tidak. Karena itu saya ingin mengajak, karena kajian saya adalah kajian cerdas kolbu, bagaimana mempergunakan kecerdasan akal dan kecerdasan kolbu sekaligus. Allah amat sangat marah kalau kita tidak mempergunakan kecerdasan intelektual kita untuk memahami segala ayat-ayat Allah. Wa ya'risalalajina layakilun. Nah sekarang mari kita lihat gerakan, ya. Mari kita lihat segala sesuatu berputar, termasuk ini. Jam berputar. Nah, cuma pertanyaan saya sekarang, jam ini berputarnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Jam? Ke kanan ya. Jam berputar ke kanan, berlawanan dengan gerakan tawaf. Jadi kalau begitu tawaf gerakan ke kiri. Padahal Al-Quran mengatakan ada ashabus shimal, ashabul yamin. Ashabus shimal, ada golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan adalah golongan yang baik, golongan kiri, golongan tidak baik. Mengapa putaran tawaf putaran ke kiri, sebagian jam putaran ke kanan? Yang bilang putaran jam ke kanan siapa? Siapa yang bilang putaran ke kanan? Siapa yang bilang? Jam sendiri mengatakan saya tidak berputar ke kanan loh, kata jam. Kalau jam bisa ngomong, jam mengatakan saya putarin nggak ke kanan loh. Contoh saya jam nih, katakanlah saya jarumnya ini, saya jarum jamnya. Saya harus berputar ke sana atau ke sana? Ke sini. Ini kiri saya lah. Ini kiri saya lah. Ini tangan kiri saya. Tangan kanan saya ini. Jadi menurut jam, saya berputarnya kiri. Ente yang bilang berputar ke kanan. Tapi saya sebagai subjek, saya mengatakan saya berputar ke kiri. Inilah kadang-kadang kesalahan kita. Ini jam bukan berputar ke kiri. Bukan berputar ke kanan, maaf, tetapi berputar ke kiri menurut jam. Itu artinya apa? Gerakan tawaf itu berputarnya ke kanan. Kita melihatnya ke kiri karena kita melihatnya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Tapi saya sendiri kalau pernah melaksanakan ibadah umroh atau Bapak Ibu pernah melaksanakan ibadah umroh, kita diwajibkan berputar ke kanan. Contoh, misalnya Ka'bah ada di sana. Saya berputarnya harus begini. Nggak boleh berputar begini. Misalnya gini, misalnya katakan saya sama istri saya lagi tawaf, paling tidak jangan sampai begini, itu ke kanan ya.
Misalnya saya kehilangan istri saya, wah di mana istri saya cari-cari? Nah, masih di sini. Nah, saya sambil putar gini nih, sambil manggil istri saya, Ka'bah ada di sana, putar ke kiri, itu tidak sah. Itu tidak sah, tidak boleh. Jadi harus ke kanan. Itu artinya tawaf itu putaran ke kanan, bukan putaran ke kiri. Ya, berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kalau kita lihat perputar, kita kembali ke ilmu ukur deh. Dulu kita belajar ilmu ukur kelas berapa sih? SMP, SMA, SMP udah belajar ya, ilmu ukur ya. Mari kita lihat dulu. Masih ingat dong ilmu ukur? Tahu ilmu ukur nggak? Ya, ini ilmu ukur. Ya. Satu putaran sempurna ini 360 derajat. Nah sekarang saya potong ini. Saya potong. Dari sini ke sini, ya berapa derajat? 180 derajat. Sekarang saya bikin separuhnya lagi dari sini ke sini nih. Nah ini nih. Berapa derajat ini? 90. Saya potong lagi misalnya ini. 45 ya. Ini harus kita pahami. 360, 180, 90, 45. Ini kita pelajari dulu dalam ilmu ukur atau goniometri istilah sekarang. Nah, mari sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat di dalam gerakan sholat ada dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan ruku. Ingat, kita berdiri, ya, berdiri. Setelah berdiri kita ruku. Ruku, tolong perhatikan. Ternyata ketika kita ruku, kita membentuk gerakan 90 derajat. Karena itu dalam hukum fikihnya, ruku yang sempurna adalah kalau kita ruku, jangan sampai kalau misalnya kita menaruh gelas di sini, gelas itu tumpah airnya. Itu artinya apa? Harus rata. Itu artinya harus 90 derajat. Kita lihat lagi, setelah ruku ada gerakan lain yang kita lakukan di samping ruku adalah sujud. Kita perhatikan tolong. Berdiri, kemudian kita ruku, kemudian kita sujud. Tolong perhatikan ini 90 derajat. Ini tadi berapa? Taruhnya lagi 45. Kalau dijumlah 135 derajat. Di dalam gerakan sholat 1 rakaat kita melakukan gerakan sujud berapa kali? 2 kali. Mari kita lihat sekarang. Gerakan ruku, gerakan sujud sekarang ya. Gerakan sujud. Bagaimana sempurnanya gerakan sujud yang diajarkan di dalam ilmu fikih? Sujud harus seperti ini. Ya, harus seperti ini. Rasulullah mengatakan sujud jangan seperti sujudnya anjing. Ini saya tidak tahu apa yang dimaksud sujudnya anjing, tapi bukan tidak mungkin sujudnya seperti ini loh. Ya. Jadi rata gitu. Jadi tidak ada gerakan, tidak membentuk sudut 135 derajat. Mungkin seperti ini yang dimaksud sujudnya anjing. Nah, kita lihat di dalam 1 rakaat, ya, ruku 1 kali berarti kita membentuk gerakan 90 derajat. Sujud pertama 135 derajat, sujud kedua 135 derajat. Kalau jumlah menjadi 360 derajat. Jadi ternyata kita sholat ternyata membentuk satu gerakan putar. Sama seperti putarnya alam semesta. Sama seperti putarnya tumbuhan tadi. Kita melakukan satu gerakan putar 360 derajat. Ini baru satu teori. Betul nggak sih? Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Salah satu pembuktian ini. Yang pertama ini pembuktiannya. Betul nggak nih? Bahwasanya kita sholat ini membentuk gerakan 360 derajat. Pembuktiannya yang pertama ini. As did the Prophet Muhammad. All races, all nationalities, all people in one place, concentrated, all in one direction, worshipping. Pembuktian pertama ini. Kalau kita sholat di masjid mana saja, kita baru masuk masjid nih, kita harus sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Bagi yang pernah haji, yang pernah umroh, kalau kita masuk ke Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid perlu? Tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Gantinya apa? Tawaf. Gantinya tawaf. Jadi tidak perlu kita melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi sebagai gantinya sholat. Dulu waktu hal ini ditanya pada saya, waktu saya belum paham, saya cuma bilang ya hadisnya mengatakan seperti itu. Nggak perlu sholat tahiyatul masjid, tetapi ganti dengan tawaf, sunnah. Ternyata prinsipnya sama saja, baik tahiyatul masjid maupun
tawaf. Hanya tawaf ini lebih baik karena sholat sunnah tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Itu artinya 2 kali 360 derajat. Sementara tawaf berapa kali? 7 kali. 7 kali 360 derajat. Jadi ternyata memang lebih baik kita melakukan melakukan tawaf ketimbang sholat tahiyatul masjid. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang pertama, pembuktian pertama. Pembuktian kedua, bahwasanya sholat itu merupakan perputaran 360 derajat, tawaf 360 derajat. Yang kedua ini. Orang mati disolati. Sholatnya namanya sholat jenazah atau sholat ghaib. Sholat bagi orang yang sudah mati. Sholatnya gimana? Sholatnya seperti ini. Ada ruku? Ada sujud? Tidak. Kita berdiri saja. Setelah kemudian kita mengucapkan salam, selesai. Apa artinya? Artinya kita hanya berdiri pada posisi 0 derajat, tidak ada aktivitas apa-apa. Karena orang mati memang tidak ada aktivitas apa-apa lagi. Bahasa Jawanya wong mati rai sobah. Orang mati sudah tidak bisa bergerak. Ini satu isyarat bahwasanya sholat jenazah atau sholat gaib kita lakukan tidak ada gerakan apa-apa. Karena di situ isyarat orang mati tidak ada aktivitas apa-apa lagi. Ini pembuktian yang kedua. Pembuktian yang ketiga ini. Pembuktian yang ketiga, tadi malam ada yang lihat gerhana? Tadi malam diberitakan Kamis dini hari tadi ada gerhana terpanjang sampai 100 menit, bisa disaksikan mulai dari barat sampai ke timur, sampai ke Papua. Nah, waktu gerhana ini baik gerhana bulan atau gerhana matahari ada nama sholat. Baik sholat gerhana bulan atau sholat gerhana matahari. Ada yang tahu sholat gerhana? Sholat gerhana berbeda. Sholat gerhana tidak sama seperti sholat sunnah lainnya. Sholat gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari seperti ini, kita berdiri, kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat. Setelah selesai kita baca surat, kita ruku. Ruku, ingat kita membentuk gerakan berapa? 90 derajat. Setelah selesai kita ruku, kemudian kita berdiri lagi, kita baca satu surat lagi, kemudian kita ruku. Ini sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi ternyata dilakukan gerakan 2 kali, gerakan 90 derajat. Kalau dijumlah menjadi 180 derajat. Ada apa di 180 derajat? Kalau tadi 0 derajat adalah perlambang simbol dari orang mati, sekarang 180 derajat. Apa yang terjadi? Ini gerhana matahari, posisi matahari, bulan, bumi seperti ini. Ada pada satu garis lurus yang kalau kita konversikan dalam bahasa ilmu ukur, ini artinya membentuk sudut 180 derajat. Begitu juga gerhana bulan sama saja, posisi matahari, bumi, bulan seperti ini. Ada pada satu garis lurus yang dalam konversi bahasa ilmu ukurnya membentuk gerakan 180 derajat. Jadi 3 pembuktian tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata sholat kita membentuk satu gerakan 360 derajat. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu sebagaimana kamu telah melihat aku sholat, sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan hal yang sempurna kepada kita, hal yang benar tentang sholat. Sementara yang sering kita pertentangkan sekarang sebetulnya hanya pernak-perniknya saja. Kita seringkali bertentangan masalah kunut, masalah tidak kunut, masalah usuli, tidak usuli. Itu sebetulnya cuma pernak-pernik dari sholat saja, bukan yang utamanya. Yang utamanya sudah Rasulullah ajarkan dengan benar, yaitu ketika kita melakukan ruku dengan benar, sujud dengan benar, yes, sholat kita sudah sempurna. Karena itu hati-hati, jangan sampai, kadang-kadang saya lihat ada orang rukunya seperti ini, Allahu Akbar. Jadi belum sempurna, Allahu Akbar. Apalagi kalau udah tua, ya makin tua kadang-kadang sakit begini. Atau ada juga yang rukunya malah lebih dalam sekali ya, sampai bukan lagi di sini tapi di sini nih. Tapi itu mungkin nggak apa-apa ya, itu artinya lebih dari 90 derajat. Tapi yang tidak sempurna adalah Allahu Akbar. Begitu juga sujudnya belum sampai menyentuh ini, dia sudah Allahu Akbar. Itu artinya ruku dan sujudnya tidak sempurna. Jadi selama kita melakukan gerakan ruku dengan membentuk gerakan 90 derajat dan sujud 135 derajat, itu artinya kita sudah melakukan satu gerakan sholat yang sempurna. Jadi pertanyaan berikutnya, sudah sempurnakah sholat kita? Sekali lagi, kalau sholat kita
Kalau sholat kita sudah melakukan gerakan 90 derajat pada waktu ruku, 135 derajat pada waktu sujud, sudah sempurna sholat kita. Nanti akan kita lihat hadis Rasulullah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kadang-kadang orang merasa kesempurnaan sholat itu kalau sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak sempurna. Sudah khusyukkah sholat saya? Nah, padahal khusyuk, mari kita lihat apa sih khusyuk. Dikatakan wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiru illa alal khoshiin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah apa khusyuk menurut Al-Quran? Al-Quran mengatakan khusyuk seperti apa sih? Ini surat Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan sholat wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiru illa alal khoshiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk menurut Al-Quran? Khusyuk menurut Al-Quran ini, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan kembali kepada Allah. Inilah orang-orang yang khusyuk. Artinya ketika kita berdiri sholat, kita yakin sholat kita akan mengantarkan kita nanti bertemu dengan Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Itu sudah disebut sebagai khusyuk. Khusyuk jangan diartikan selama sholat kita tidak ingat apa-apa, karena dikatakan seolah-olah ada pemahaman seperti itu. Dan pemahaman itu bukan hanya kita, para sahabat sendiri berpemahaman seperti itu. Karena mereka mengatakan kalau sudah khusyuk itu sama seperti waktu Ali sholat. Ali terkenal orang yang sholatnya khusyuk. Kalau sudah khusyuk, fokus, sudah putus segala sesuatu hubungan dengan dunia. Karena itu dikatakan pada suatu ketika pernah Sayyidina Ali kena panah punggungnya. Pada waktu mau dicabut, Ali bilang tunggu, saya sholat dulu, minta pertolongan pada Allah. Waktu nanti saya sedang sholat, cabut panahnya. Jadi Ali sholat, setelah selesai sholat 2 rakaat dengan khusyuk, minta bantuan pada Allah agar dihilangkan, paling tidak diringankan rasa sakit ketika panah dicabut. Karena ingat, panah itu kan ada mata panahnya. Mata panahnya itu kadang-kadang kalau nyangkut di urat itu bisa putus urat. Jadi Ali sholat dengan khusyuk 2 rakaat. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kok nggak dicabut-cabut juga? Para sahabat itu, udah dicabut dari tadi. Ternyata tidak terasa. Nah, seolah-olah pemahaman khusyuk itu seperti itu. Karena itu para sahabat juga bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kok sholatnya khusyuknya susah betul. Setiap kali sholat kadang-kadang mikir kemana-mana. Istilah kita dompet hilang waktu nggak sholat, ketemunya waktu sholat ya. Waktu kita nggak sholat dicari dompet, nggak ketemu kemana-mana. Pada waktu Allahu Akbar mulai mikir, tadi kan wudunya di kamar mandi. Oh kalau nggak salah di atas toilet deh. Jadi justru ketemunya pada waktu sholat. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Rasulullah mengatakan tidak mengapa seperti itu. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan, baiklah kalau kalian berpikir sholat khusyuk itu adalah tidak ingat apa-apa lagi, sekarang saya adakan sayembara. Saya ini sekarang punya ini sorban baru yang dikasih hadiah untuk saya. Nah kalau ada orang yang bisa sholat seperti yang kalian maksud, tidak ingat apa-apa, khusyuk saja, putus hubungan dengan dunia, tidak ingat apa-apa lagi, saya kasih ini sorban. Siapa yang berani? Tidak ada satu sahabat pun yang berani. Sampai akhirnya Ali memberanikan diri. Sayyidina Ali karamahullah hajah memberanikan diri. Insya Allah saya coba ya Rasulullah. Salatlah Sayyidina Ali 2 rakaat. Silakan. Dengan dilihat, disaksikan oleh para sahabat dan Rasulullah. Salat. Dia memang terkenal sebagai sahabat yang salatnya khusyuk sekali kalau sudah salat. Salat 2 rakaat, selesai, Assalamualaikum. Rasulullah bertanya, gimana? Bisa kamu? Waduh Rasulullah, sebetulnya salat saya khusyuk. Dari awal sampai akhir saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tapi at-tahiyatul mubarakatuh, salat thayyibatullah, saat-saat terakhir, khusus sholat saya sebentar lagi saya dapat hadiah nih, sorban nih. Jadi justru saat-saat terakhir waktu mau salam mikir, wah sholat saya khusus nih, sebentar lagi saya dapat deh hadiah sorban baru dari Rasulullah. Justru pada saat akhirnya tidak lagi fokus seperti yang diinginkan oleh para sahabat, seolah-olah pemahaman khusus seperti itu. Jadi khusyuk bukan seperti itu. Cukup bagaimana kita sholat, kita fokus pada Allah, nanti mikir kemana lagi kita giring lagi. Lagi sholat. Giring kemana lagi, lari kemana lagi, kita tarik lagi, kita lagi sholat. Seperti itu saja sudah membuktikan kita khusyuk. Ketika kita mau berdiri mengharapkan hanya ridho dari Allah, itu sendiri sudah menggambarkan kita khusyuk. Bayangkan, apalagi kalau kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kita mau sholat duha, tidak ada yang nyuruh sholat duha. Kita mau bangun malam sholat tahajud, tidak ada yang nyuruh, itu khusyuk namanya.
Apalagi kita nih kalau sholat fardu ada yang namanya sholat berjamaah. Wajib hukumnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid misalnya. Nah bayangkan kalau kita sholat berjamaah misalnya, sholat subuh yang cuma 2 rakaat, kita khusus seperti itu, nggak ingat apa-apa lagi. Allahu Akbar. Kita jadi makmum nih. Begitu kita sadar, wah orang udah nggak udah pulang. Kemana? Udah pulang. Udah nggak ingat. Ya seperti itu contohnya. Berjamaah kita harus ingat, kita ngikuti siapa? Ngikuti imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Jadi tidak mungkin yang memang khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Tidak seperti itu pemahaman khusyuk. Ini sudah dijelaskan. Khusyuk Al-Quran mengatakan cukup orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan yakin bahwa mereka akan kembali pada Allah. Itu sendiri sudah khusyuk artinya. Nah sekarang kita lihat lagi khusyuk lainnya di dalam Al-Baqarah 238. Peliharalah seluruh sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini dikatakan di dalam surat Al-Baqarah. Qanitin ini juga difahami sebagai khusyuk. Nah, bagaimana pemahaman khusyuk? Qanitin ini sebetulnya ini salah satu, ya. Yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan, ya. Hanya pada Allah lah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri dan ataupun terpaksa. Ya. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu adalah orang yang ketika sholat dia atas kemauan sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena ada satu motivasi lain. Jadi kita berdiri, ya, kita mau sholat, tidak ada motivasi apa-apa, tidak ingin dilihat bos, tidak ingin dilihat calon mertua, tapi kita betul-betul sholat karena kita mau sholat, karena kita yakin ini ada satu kewajiban yang harus kita jalankan. Itu sendiri sudah menggambarkan khusyuk. Jadi khusyuk seperti itu. Jadi nah, sekarang ada lagi pemahaman bahwasanya sudah sempurnakah sholat kita? Dikatakan sholat kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sempurna, ya. Sholat itu harus baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sempurna. Dalil ini dengan sendirinya gugur dengan satu kisah, dengan satu hadis riwayat. Suatu ketika para sahabat ini adalah orang yang suka sekali sholat berjamaah bersama Rasulullah. Mereka kalau sholat tidak mau ketinggalan takbiratul ula. Jadi Rasulullah Allahu Akbar, mereka juga Allahu Akbar. Jadi sebelum waktu sholat mereka sudah nunggu. Tidak mau ketinggalan, barang 1 rakaat pun juga. Jadi sahabat tidak mau sampai ketinggalan 1 rakaat misalnya, sehingga terpaksa mereka masbuknya nanti dilengkapi dengan 1 rakaat sendirian. Tidak, mereka tidak mau. Termasuk Ali. Ali apalagi? Dia adalah orang yang terkenal sholatnya selalu ada di belakang Rasulullah. Rasulullah takbiratul ula, beliau langsung mengikuti. Nah, suatu ketika Rasulullah sedang sholat subuh. Pada waktu sholat subuh biasa ya ada ruku. Nah, pada waktu ruku di rakaat pertama ini lama sekali Rasulullah tidak bangkit-bangkit. Padahal berapa lama sih ruku? Berapa lama? 10 detik sampai 1 menit? Nggak sampai ya. Karena kita baca hanya Subhana rabbiyal azim wa bihamd 3 kali. Tidak sampai 1 menit. Tapi itu lama sekali. Para sahabat bingung. Mereka berpikir jangan-jangan Rasulullah sedang menerima wahyu, atau ada peraturan baru, atau aturan baru mengenai sholat ini. Lama sekali. Nah setelah lama baru akhirnya Rasulullah bangkit sebagaimana biasa dan meneruskan sholatnya. Ternyata di rakaat kedua rukunya cepat, tidak seperti di rakaat pertama. Nah setelah selesai ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah tadi waktu rakaat pertama kok lama sekali rukunya. Apa engkau sedang menerima wahyu atau ada satu peraturan baru mengenai sholat? Rasulullah mengatakan tidak. Untuk jelasnya coba kalian tanya pada Ali. Ali bingung yang ada di belakang Rasulullah. Ceritakan apa yang terjadi. Nah ternyata rupanya Ali pada waktu dia mau sholat subuh mendengar suara azan, dia agak terlambat ke masjid. Pada waktu perjalanan dari rumahnya menuju masjid, di perjalanan itu ada orang tua. Jalannya barangkali seperti ini. Orang tuanya juga bukan orang yang mau ke masjid, tapi seorang tua Yahudi. Bukan orang yang mau ke masjid, orang tua Yahudi. Nah, karena santunnya Ali dia tidak mau nyusul. Kalau kita gimana? Sorry Pak. Kalau kita kata susul ya. Kayak film apa tuh Mr. Bean ya. Ada perempuan turun tangga akhirnya diloncat gitu ya. Mungkin akan seperti itu, tapi Ali tidak. Dia ikuti di belakangnya. Sampai orang tadi lewat di depan Masjid Nabawi baru dia masuk. Nah, pada waktu Rasulullah sedang sujud, Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam untuk menahan punggung Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang ruku, ditahan punggungnya dengan
sayapnya malaikat Jibril. Tujuannya apa? Supaya Ali sempat sholat bersama Rasulullah rakaat pertama. Baru ketika Ali datang, dia ikut ruku, ya, baru Rasulullah bangkit. Ali tidak baca Al-Fatihah. Sempurna tidak sholatnya? Sempurna. Jadi kita kalau sholat masbuk ini, imam sudah selesai baca surat, kita sempat niat, kemudian kita niat sholat berjamaah, imam sudah selesai baca surat, kita belum baca Fatihah nih, baru niat saja, kemudian imam ruku, kita ikut ruku, itu kita dapat 1 rakaat. Lain kalau imam sudah sujud, nah kita ketinggalan, kita nanti harus mengulangi atau menambahnya 1 rakaat nanti kalau sudah selesai. Jadi selama kita bisa ikut ruku, kita tidak ketinggalan rakaat. Tapi jangan sengaja ya, jangan sengaja. Entar bulan Ramadan imam udah pada berdiri, kita masih ntar aja deh, kan katanya fikihnya kalau nanti udah ruku baru kita gabung, biar aja deh. Udah ntar amin, biar aja ntar gabung kita udah ruku. Jangan, bukan sengaja seperti itu ya, nggak sah itu. Berarti kita tidak baca Al-Fatihah. Nah, artinya dengan sendirinya dalil itu gugur. Ketika kita tidak membaca Al-Fatihah pun sholat kita masih sempurna. Yang penting kita dapat rukuknya dan kemudian kita dapat sujudnya. Artinya dapat 90 derajatnya dan dapat 270 derajatnya sisanya pada sujud. Jadi selama komposisi sholat seperti ini, insya Allah sholat kita sah, sholat kita sempurna. Ini dalil ini mengatakan seperti ini. Ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mencuri sholatnya. Ini kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Maka ini kata Rasulullah, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Beliau berkata, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasannya salat itu harus sempurna rukuk dan sujudnya. Bagaimana yang sempurna? Ternyata gerakannya harus 90 derajat menurut ilmu ukur. Dan sujudnya harus 135 derajat. Jadi jangan sampai kita sujudnya hanya belum sampai kepala ini udah ini. Jadi inilah orang yang mencuri sholatnya menurut Rasulullah adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi kunci daripada sholat itu adalah pada rukuk dan sujud. Kalau itu sudah sempurna, insya Allah sempurna sholat kita. Yang lain itu hanya pernak-perniknya barangkali ya. Jadi kalau sholat kita sudah seperti ini, insya Allah artinya kita sudah melakukan tawaf, kita sudah sujud bersama sujudnya seluruh alam semesta, mulai dari ciptaan Allah yang bernama atom sampai dengan planet yang besar-besar, seluruhnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ternyata sholat seperti ini sudah diwajibkan juga kepada nabi-nabi terdahulu. Artinya apa? Seluruh sholat itu harus ada komposisi rukuk dan sujud. Itu sudah pasti. Ini salah satu kita lihat di dalam surat Maryam. Surat Ali Imran ayat 43. Ini Allah mengatakan kepada Siti Maryam, ibunda daripada Ibu Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Maryam, taatlah kamu pada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ini sudah ada sejak zaman Nabi Zakaria. Karena kita tahu bahwasanya Siti Maryam ini dirawat oleh salah satu adalah oleh Nabi Zakaria. Artinya apa? Bukan tidak mungkin sebetulnya sholatnya orang-orang terdahulu, sholatnya para nabi juga ada komposisi rukuk dan sujud. Artinya membentuk gerakan 360 derajat. Kita lihat ini adalah sholatnya, sembahyangnya kaum Nasrani Ortodok yang berasal dari Lebanon. Mereka ternyata sembahyangnya seperti ini. Sama ya. Ini ternyata orang-orang Nasrani Ortodok, orang-orang Nasrani zaman dulu sholat seperti ini. Ini dilakukan di Hotel Sahid pada waktu mereka datang. Salah satu pendeta mereka datang dari Lebanon. Ya, ada satu sekte mereka di sini. Ternyata sholatnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat mirip seperti orang Muslim ya. Ini Nasrani Ortodok. Cuma karena tidak paham, ya rukunya seperti ini. Dan ngadepnya juga tidak ke kiblat. Mereka ngadep kemana saja. Ya, menghadap kemana saja. Tidak seperti kita. Kalau kita ngadepnya ke kiblat. Karena itu mengapa Allah? Karena itu dikatakan bangunan yang pertama kali ada di muka bumi adalah Ka'bah. Tujuannya apa lagi? Untuk perputaran. Manusia
dan perputaran alam semesta. Itu artinya apa? Keyakinan apa saja, kita boleh menamakan agama kita agama apa saja, ya. Tapi sholatnya, sembahyangnya haruslah ada komposisi ruku dan sujud. Kalau tidak ada komposisi itu bukan merupakan perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya ada komposisi ini. Kita lihat. Harusnya ibadah yang benar, yang diperintahkan oleh Allah adalah ada komposisi ruku 90 derajat, sujud 2 kali 135 derajat. Sehingga total membentuk gerakan 360 derajat dalam bahasa ilmu ukur. Jadi tolong kita lihat sendiri, kita nilai sendiri bagaimana tata cara ibadah. Apakah ada komposisi ruku dan sujudnya? Kalau tidak, itu artinya bukan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya bukan hanya manusia loh yang berputar 360 derajat, saya katakan. Tadi kita sudah lihat, bahkan mulai dari tumbuhan, atom sampai kepada planet-planet melakukan satu gerakan putar. Nah, ini mengapa manusia tidak perlu berputar-putar? Mengapa manusia tidak perlu berputar-putar? Ini karena manusia makhluk cerdas, makhluk pandai. Manusia kan Allah jadikan sebagai khalifatul fil ardh. Apalagi salah satu ibadah manusia itu adalah adanya sholat berjamaah. Bisa kita bayangkan kalau sholat berjamaah, sholatnya berputar. Nanti imam bakal kesusul sama makmum yang nggak jelas mana imam mana. Ya. Kalau kita sholatnya seperti itu, karena kecerdasan kita kan jelas. Oh, imam ada di depan, makmum ada di belakang. Sama-sama membentuk gerakan 360 derajat menurut ilmu ukur. Tapi kalau putar gitu, nanti imamnya memang pertama paling depan, tapi lama-lama disusul. Apalagi kalau imamnya tua ya, disusul, bubar akhirnya, tidak tertib akhirnya. Jadi seluruh sujud pada Allah, seluruh alam semesta ini sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadahnya alam semesta. Nah ternyata, mari kita lihat dulu. Ini gerakan sperma masuk ke dalam indung telur pada waktu pembuahan. Masuknya sperma ke dalam indung telur pada waktu pembuahan, teori dulu mengatakan ini. Jadi ternyata katakanlah ini sperma, ya. Indung telur ini besar, sperma itu kecil. Jadi mereka tidak bisa langsung, bisanya begitu sampai ke sini langsung bisa masuk, enggak. Ratusan juta sperma begitu ketemu indung telur itu tidak bisa langsung masuk, mereka harus cari-cari dulu mana tempat yang cocok dengan komposisi sperma itu sendiri. Karena sperma kan kita lihat komposisinya ada yang X, Y, ada X dan seterusnya. Jadi mereka harus cari pintu yang cocok buat mereka baru bisa masuk. Itu teori lama mengatakan seperti itu. Jadi jangan kita pikir kalau udah ketemu langsung. Nah begitu dia masuk nanti ke dalam indung telur, dinding indung telur ini otomatis mengeras sehingga sperma-sperma lainnya yang juga sudah ketemu pintu yang cocok katanya tidak bisa masuk. Karena itu yang jadi cuma satu. Bisa bayangkan kalau tidak langsung mengeras ya, ada 100 sekali pancarkan itu kalau nggak salah 200 juta sperma yang sekali keluar. Jadi kalau 200 juta yang masuk, wah hamilnya segede apa? Anak yang luar kecil-kecil kayak kecebong. Karena itu kalau kembarnya bukan kembar identik, mungkin pada waktu di sini dia masuk, di sini juga masuk bersama. Mungkin itu kembar yang bukan kembar identik. Tapi kalau kembar identik kan dia nanti memecah. Dulu teori lama mengatakan seperti itu. Tapi ternyata ada dokter objin yang meneliti, ternyata gerakan mereka untuk masuk ke dalam indung telur itu adalah gerakan tawaf. Gerakan tawaf, gerakannya ke kanan. Sehingga bukan tidak mungkin sebetulnya sperma-sperma yang bisa masuk ke dalam indung telur itu adalah sperma yang sudah menyempurnakan tawaf sebanyak 7 kali. Ingat, ketika ruh akan diturunkan ke bumi, kan dipertanyakan dulu ya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh kita dulu harus menjawab bala syahidna, baru Allah izinkan turun. Kalau ruh tidak menjawab bala syahidna, itu tidak pernah Allah izinkan untuk turun di muka bumi ini. Karena dalam hadis lain ada ruh yang balelo ya, ketika ditanya alastu birabbikum, maka ruh tadi menjawab ana-ana, anta-anta, gue lu. Nah, ini adalah ruh yang nanti dihukum oleh Allah. Tapi ruh yang mengatakan bala syahidna masuk. Itu artinya setiap ruh yang sudah tunduk pada Allah, itulah yang diizinkan hidup di muka bumi, berbentuk. Nah sperma juga yang diizinkan untuk hidup di muka bumi bukan tidak mungkin adalah sperma yang sudah melakukan gerakan tawaf 7 kali. Sebagai tanda inilah kewajiban kita sebagai manusia nanti adalah sholat.
Nah, bagi Bapak Ibu yang barangkali bekerja sebagai dokter objin, silakan teliti ini. Bukan tidak mungkin seperti itu. Nah, pertanyaannya, gimana kalau orang tidak sholat? Bagaimana kalau orang tidak sholat? Kita lihat dulu, bagaimana planet yang tidak sholat? Artinya tidak sholat, tidak tawaf. Bagaimana planet yang tidak tawaf? Artinya dia diam saja. Nah, kalau planet yang diam saja, tidak tawaf, tidak sholat, bagian yang panas akan mengalami panas abadi. Bagian yang dingin akan mengalami dingin yang abadi. Dua pilihannya. Di sini panas, di sini dingin, yang tidak terkena sinar matahari. Dan ini dinginnya abadi, panasnya abadi. Kita lihat dulu yang dinginnya abadi. Please help me, this is important. Planet yang tidak tawaf, tidak berputar, tidak sujud, yang tidak mengalami tidak kena sinar matahari, dia akan mengalami dingin yang abadi. Ada kehidupan nggak? Tidak ada kehidupan. Sebaliknya, di tempat yang terkena sinar matahari, dia akan mengalami panas yang abadi. Kita lihat lagi ilustrasinya. Dia akan mengalami panas yang abadi. Itu planet yang tidak berputar, tidak tawaf, tidak sujud, tidak sholat. Bagian yang kena sinar matahari mengalami panas yang abadi. Ada kehidupan? Tidak ada kehidupan. Nah, sekarang dengan analogi itu silakan ambil kesimpulan pada diri kita kalau kita tidak sholat. Dua pilihannya. Pertama, dingin hatinya, keras hatinya, tidak bisa menerima asupan, tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain. Hatinya raja tega istilahnya, dingin, ya? Tidak mau mendengar nasihat orang lain. Sebaliknya, yang kedua, orang yang tidak sholat adalah panas. Artinya apa? Temperamental. Dikasih tahu nasihat sedikit marah, apa-apa marah, apa-apa marah. Jadi tinggal pilih. Kalau kita tidak sholat cuma dua pilihannya. Silahkan, kita mau pilih yang mana silahkan. Tapi itulah contoh daripada planet yang tidak tawaf. Dan akhirnya apa? Akhirnya ini, planet yang tidak berputar, istilahnya mengalami supernova. Apa supernova? Planet yang tidak berputar pasti akhirnya nanti akan hancur. Itu yang disebut supernova. Nah, manusia juga sama saja. Artinya kalau dia tidak sholat, suatu saat dia akan hancur. Karena itu ketika bertempur dengan orang Romawi, para sahabat mengatakan, jangan takut, mereka mati, kita hidup. Karena tahu bahwasanya orang-orang prajurit Romawi itu tidak sholat. Jadi ini saja mengenai sholat. Sebetulnya masih ada lagi mengenai fadilah-fadilah sholat dan lain sebagainya. Tapi ini durasi kurang lebih 45 menit. Ya. Kalau dilanjutkan juga rasanya tanggung. Dan di sini kalau mau dipotong di sini
Yang jelas kalau kita sholatnya ada komposisi rukuk dan sujud, insya Allah sholat kita sempurna. Karena pada hakikatnya yang namanya khusyuk itu amat sangat bergantung pada mood, pada suasana. Kalau kita dalam keadaan ada suatu musibah dan kita biasa sholat, kita komplain pada Allah, kita curhat pada Allah, insya Allah sholat kita khusyuk. Tapi mungkin kalau biasa-biasa saja, ya itu tadi kadang-kadang lari ke sana kemari, tapi tidak masalah. Yang jelas ketika kita sholat, berharap bahwasanya sholat kita akan mengantarkan kita bertemu dengan Allah, dan kita yakin bahwasanya kita akan kembali pada Allah dan nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah mengenai sholat-sholat kita, itu sendiri sudah menggambarkan kita khusyuk sholatnya. Kita mau bangun malam untuk sholat tahajud tanpa diperintah, itu khusyuk. Kita mau sholat duha tanpa diperintah orang lain, berdiri atas kehendak sendiri, kemauan sendiri untuk melaksanakan sholat duha, entah itu 4 rakaat, entah itu 8 rakaat, itu sendiri sudah menggambarkan kita khusyuk sholatnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita sebagai satu pembelajaran. Inilah sholat. Ternyata sholat kita sebetulnya sudah sempurna menurut yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rukuknya 90 derajat rata dan sujudnya 135 derajat. Insya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz. Semoga ini menjadi bahan renungan kita. Berhubung waktu, ya, saya bertanya. Apabila ada yang mau ditambahkan atau yang mau bertanya, ya, berhubung waktu 1:30, ya, akhirnya kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'minika fi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ilmi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji hanya pantas ditujukan kepada Engkau ya Hamid. Segala keagungan dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Dzal Jalali Ikram, dan segala syukur hanya pantas ditujukan kepada Engkau ya Syakur. Ya Sami, Ya Basir, betapa maaf kepadamu ketika Kau nampakkan seluruh dosa dan kesalahan kami di hadapan jutaan umat di padang mahsyar kelak. Karena itu berikanlah kesempatan kepada kami untuk bertobat atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lampau, ketika kami terlampau asyik bersedap gurau mempermainkan waktumu, ketika kami terlampau asyik bersenang-senang mengkhianati waktumu, ketika kami terlampau asyik berfoya-foya membuang-buang waktumu. Jadikanlah waktu yang tersisa yang Kau berikan kepada kami merupakan penggunaan yang bermanfaat dalam pandangan-Mu, dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebajikan antar sesama, dan dengan melakukan mawas diri atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lampau. Ya Hadi, Ya Nur, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu yang lebih benderang dari sinar manapun juga, agar syahadat kami menjadi lebih indah, agar sholat kami menjadi lebih indah, agar puasa kami menjadi lebih indah, agar zakat, infak dan sedekah kami menjadi lebih indah, agar haji dan umroh kami menjadi lebih indah, agar akhlak dan perilaku kami menjadi lebih indah. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan untuk kajian minggu depan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.